Ini rezim Jokowi paling bangsat. Itulah pentingnya beradab dulu baru berilmu gitu. Indonesia tuh emang negara demokrasi. Semua orang tuh bebas untuk berpendapat dan berbicara gitu. Tapi setidaknya tahu mana yang namanya mengkritik dan mana yang namanya menghina gitu. Halo teman-teman semua, jumpa lagi di channel Messenger Afisa. Pada video kali ini saya mau berbagi informasi yang mana si anak kecil ini, anak yang masih di bawah umur itu menghina Presiden Republik Indonesia yaitu Jokowi. Nah, yang dia itu mengatakan Jokowi itu seperti penjajah dan dia bilang juga Jokowi itu bangsat katanya ya. Jadi ini si bocah kencur ini ya, kalau bahasanya Nek Tarwiyah, bocah kencur ini harus diamankan lagi seperti kemarin ya. Kemarin kan ini kayaknya pernah ditangkap dan di situ nangis-nangis, sekarang bikin ulah lagi ya teman-teman. Tapi sebelum masuk ke videonya, langkah baiknya teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe dulu, dan yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih. Yuk, seperti apa keseruan dari para netizen yang mengkritik balik si bocah kencur ini? Langsung saja menuju ke videonya. Let's go. Bukan tidak boleh dikritik, kita ada juga yang masih tak jelas ini katanya. Saya bilang gas saja, saya bilang sama dia. Ini orang tua sebagai pejabat tidak mencontohkan yang baik dan tidak mendidik, tidak bisa dijadikan panutan. Dia sendiri tidak ada prestasinya. Bisanya hanya mengusir warga masyarakat Indonesia angkat kaki dari negaranya sendiri. Negara ini sudah seperti datuk moyangnya sendiri yang punya, yang lain hanya numpang. Sehingga enak sekali congornya mengusir rakyat Indonesia. Ini sama halnya dengan Presiden Jokowi yang seperti penjajah. Contohnya sudah ada, masyarakat Kalimantan yang dekat IKN diusir, sementara tanahnya akan dijual diperuntukkan orang-orang asing yang akan tinggal di IKN. Begitu warga protes haknya sendiri, malah ditangkap dan digundulin. Ini rezim Jokowi paling bangsat. Halo, maaf ya videonya tak izin setit ya. Untuk anak sekecil ini, dia tidak pantas untuk ngomong kayak itu. Kayaknya ini bukan anak manusia deh. Kalau ini anak manusia pasti ada yang ngedidik, pasti ada yang ngasih tahu. Kayaknya ini bukan, tapi wajahnya aja berbentuk manusia ini anak. Kalau ini benar-benar masih anak di bawah umur, gak mungkin mengeluarkan kata-kata seperti itu. Itu apa ya? Orang dewasa aja mau ngomong kayak itu masih mikir. Kayaknya ini bukan anak manusia. Ini kalau anak manusia pasti ini ada yang ngedidik, ada yang ngasih tahu lah. Ini dibiarkan gitu aja. Terus ini anaknya siapa? Saya juga mau nanya. Ini mungkin ini wujudnya aja, wujud manusia anak ini. Oke, salam warah dari Jawa Timur. Itulah pentingnya adab dan etika dalam berbicara. Memang Pak Jokowi mempunyai banyak kekurangan dan banyak keterbatasan, tetapi setidaknya kita kasihlah apresiasi untuk segala hal yang sudah dia capai, terutama infrastruktur yang selalu dia gaung-gaungkan selama dia menjabat. Jadi kita mau gimana lagi? Apakah kita mau berada di dalam fase yang tidak mau maju? Tidak kan, kita harus maju, kita harus bergerak. Itulah makanya digunakanlah adab dan etika sebelum berbicara. Tetapi yang sekarang yang tidak habis pikir, kok bisa ada anak-anak muda yang mengkritik sudah melebihi hal-hal yang tidak sewajarnya, mengkritik sampai menggunakan kata-kata yang kasar. Harus dirubah lah, janganlah seperti itu lagi. Terima kasih. Yang dikritik oleh si bocah kencur ini bukan hanya Jokowi, tapi juga si Luhut Binsar Panjaitan ya, yang mana si Luhut Binsar Panjaitan itu dibilang mau ngusir IKN katanya ya. Pokoknya tadi itu menyebut-nyebut IKN ya, dan juga menyebut Jokowi itu sebagai penjajah, dan IKN itu nanti dijual katanya. Jadi orang-orang yang ada di IKN itu diusir semua. Bilangnya Presiden Jokowi
bangsat gitu ya, dan mendapatkan kritikan dari para netizen ya. Ini rezim Jokowi paling bangsat. Apa yang akan kalian katakan ketika kalian mendengar pernyataan bocah di atas? Saya jujur secara pribadi terkejut ya, dan saya nggak habis pikir gitu. Kenapa bocah ini bisa seberani itu ya menyerang pemerintah, mengata-ngatai pemerintahan Jokowi sedemikian rupa? Saya pikir kalau tidak ada orang kuat di belakang dia, orang powerful, orang yang punya kuasa tertentu, tidak akan mungkin di seberani itu ya. Bermedia sosial memberikan kritik yang sangat tidak membangun ya, menyerang pemerintahan. Kupikir mungkin ada seseorang yang berada di balik orang ini atau bocah ini, sehingga ya dia ada support sistem yang kuat, sehingga ketika dia nanti diserang oleh netizen atau dipidanakan, dia mempunyai backingan yang kuat untuk dia bisa tetap bertahan gitu loh dalam bermedia sosial. Ya, menurut kalian teman-teman, apa yang membuat bocah ini sampai seberani itu gitu loh? Saya pikir ini bukan soal berani atau tidak. Ya, ini sudah termasuk dalam pencemaran nama baik, di mana dia itu menyerang pemerintahan, ya, menyebarkan kebencian terhadap pemerintahan. Dan saya pikir ini adalah bocah yang tidak memiliki etika yang baik, atau bocah yang kurang dididik atau kurang diajar oleh orang tuanya. Dan ini merupakan bentuk kelalaian dari tanggung jawab orang tua dalam mengajar bocah ini. Saya nggak tahu orang tuanya tahu atau enggak, tapi yang jelas kalaupun orangnya tahu dan masih membiarkan bocah ini bermedia sosial dengan cara seperti itu, saya pikir orang tuanya sudah, ya, bisa dikatakan orang tua yang gagal dalam mengajarkan hal yang baik kepada anaknya. Ya, bagaimana menurut kalian teman-teman terkait hal ini? Silakan tulis di kolom komentar apa pendapat kalian. Ya, kacau kalau generasi muda itu melihat dan meniru ya apa yang dilakukan oleh bocah ini. Sangat tidak baik, sangat tidak terpuji. Oke? Itulah pentingnya beradab dulu baru berilmu gitu. Indonesia tuh emang negara demokrasi. Semua orang tuh bebas untuk berpendapat dan berbicara gitu. Tapi setidaknya tahu mana yang namanya mengkritik dan mana yang namanya menghina gitu. Ini gue heran banget di video ini, banyak banget yang komen yang bilang anak ini cerdas, pemberani segala macem lah gini. Gue bingung banget. Kesopanan nggak ada, adabnya juga nggak ada dari segi ngomongnya. Gue heran banyak banget orang yang nyanyung padahal beradab juga nggak ada adabnya gitu, dan ada bicaranya gitu. Gue juga nggak setuju ini IKN untuk warga Singapura, nggak ada yang setuju. Kita juga warga sama-sama Indonesia, nggak ada yang setuju gitu. Tapi setiap kebijakan tuh pasti ada landasan dan alasannya gitu. Ini apalagi Pak Presiden, masa iya segitu gampangnya gitu merelakan Indonesia? Ini tuh orang Indonesia juga gitu. Masa iya segitu gampangnya? Pasti ada landasan dan alasannya. Yang terakhir juga ini belum terjadi gitu, belum kejadian gitu, belum aja IKN ini jadi gitu. Jadi di kritikan orang ini tuh seolah-olah semuanya sudah terjadi gitu, dan pelak warga Singapura sudah di sana, semua itu seakan-akan sudah terjadi gitu. Gue bingung, kesopanan gak ada tapi banyak banget yang nyanjung, aneh. Nah, ini nih, bocah ini nih. Ini harus disikat ini, wajib ini. Ini sudah bikin greget masyarakat ini. Banyak sekali pecinta Jokowi yang gak suka sama bocah ini. Sikat aja nih, gak usah mandang umur ini. Nanti kalau sudah berjalan, sikat. Siapapun, maupun dalam pemerintah maupun di luar pemerintah, yang tidak bisa bekerja sama dengan pemerintah, sikat. Tunjukkan orde baru, tidak apa-apa, saya mendukung. Sikat pokoknya. Kalau menurut saya si bocah ini perlu pembinaan ya, perlu bimbingan lagi, perlu didikan lagi. Takutnya si mentalnya ini atau pikirannya ini kurang normal ya. Makanya kalau menurut saya ini perlu dibina, masukkan ke mana ya, ke panti gitu ya, untuk dibina biar bisa cerdas, biar tidak menghina presiden dan juga tidak menghina orang-orang yang lain ya teman-teman. Jadi kalau menurut saya ini masih umurnya di bawah umur ya, masih belum cukup usia, tapi berani untuk mengkritik Jokowi. Bukan hanya mengkritik, kalau menurut saya kalau bilang bangsat itu bukan mengkritik, tapi ya itu sebagai hinaan ya teman-teman. Oke, terima kasih buat teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya
dengan cara subscribe, like, comment, share, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.